Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ineke Sally. Saya dari kelas 11 2A39. Nama saya Ian Flemings. Perkenalkan, nama saya Kaharani Dewi. Nah, di sini kami mau menjelaskan tentang proyek struktur data, yaitu kunjungan pohon binar atau binary tree. Latar belakang, pohon binar memberikan penjelasan tentang suatu simpul yang memiliki karakteristik paling banyak dua anak. Pemakaian pohon binar yang tepat di dalam proses pemrograman akan menghasilkan struktur data yang lebih jelas dan tepat, sehingga salah satu bentuk struktur data yang tidak linear yang menggambarkan hubungan yang bersifat hierarkis atau hubungan one-to-many antara elemen-elemen. Tree bisa didefinisikan sebagai sebuah kumpulan atau node dengan suatu elemen khusus yang disebut root, dan node lainnya terbagi menjadi himpunan-himpunan yang saling tak berhubungan satu sama lain atau disebut subtree. Tree juga adalah suatu graph yang akrilik, simple, connect, yang tidak mengandung loop. Sebuah binary search tree atau BST adalah sebuah pohon binar yang boleh kosong, dan setiap node-nya harus memiliki identifier atau value. Value pada semua node subpohon sebelah kiri adalah selalu lebih kecil dari value dari root. Sedangkan value subpohon di sebelah kanan adalah sama atau lebih besar dari value pada root. Masing-masing subpohon tersebut, kiri dan kanan, itu sendiri adalah juga BST atau binary search tree. Nah, kita masuk ke pengertian pohon binar. Struktur ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang mengandung hubungan hierarkial antara elemen-elemennya. Untuk pohon berakar yang lebih mudah dikelola dalam komputer adalah pohon binar atau binary tree, yang lebih dikenal sebagai pohon umum atau general tree, yang dapat didefinisikan sebagai kumpulan simpul yang mungkin kosong atau mempunyai akar dan dua subpohon yang saling terpisah, yang disebut dengan subpohon kiri atau cabang kiri atau left subtree, dan subpohon kanan atau cabang kanan atau right subtree. Karakteristik pohon binar. Yang pertama, setiap simpul paling banyak hanya memiliki 2 buah anak. Yang kedua, derajat tertinggi dari setiap simpul adalah 2. Yang ketiga, dibedakan antara cabang kiri dan cabang kanan. Yang keempat, dimungkinkan tidak mempunyai simpul. Kunjungan pada pohon binar merupakan salah satu operasi yang sering dilakukan pada suatu pohon binar. Satu kali atau binary tree transversal. Binary tree dapat diimplementasikan dalam C++. Pohon binar penuh atau full binary tree, yaitu semua simpul kecuali daun memiliki 2 anak dan tiap cabang memiliki panjang luas yang sama. 2. Pohon binar lengkap atau complete binary tree, yaitu hampir sama dengan pohon binar penuh, semua simpul kecuali daun memiliki 2 anak tetapi tidak mempunyai cabang dan memiliki panjang luas yang berbeda. 3. Pohon binar similar atau 2 pohon yang memiliki struktur yang sama tetapi informasinya berbeda. 4. Pohon binar ekivalen, yaitu 2 pohon yang memiliki struktur dan informasi yang sama. 5. Pohon binar miring atau square tree, yaitu 2 pohon yang semua simpulnya mempunyai 1 anak atau keturunan kecuali 2 daun. Berikut contoh-contoh gambar masing-masing jenis pohon binar. 1. Pohon binar full atau full binary tree. 2. Pohon binar lengkap atau complete binary tree. 3. Pohon binar similar. 4. Pohon binar ekivalen. Dan kelima, pohon binar miring atau square tree. Selanjutnya, kunjungan pohon binar atau binary tree. 1. Kunjungan secara pre-order atau di first order, yaitu mempunyai urutan A.
Cetak isi sampul yang dikunjungi atau simpul akar. B. Kunjungi cabang kiri. Jika kiri bukan 0 atau tidak 0, mulai lagi dari langkah pertama. Terapkan untuk kiri tersebut. Jika kiri kosong atau 0, lanjutkan ke langkah yang ketiga. C. Kunjungi cabang kanan. Jika kanan bukan kosong atau tidak 0, mulai lagi dari langkah pertama. Terapkan untuk kanan tersebut. Jika kanan kosong atau 0, proses not ini selesai. Tuntaskan proses yang sama untuk not yang dikunjungi sebelumnya. 2. Kunjungan secara in order atau symmetric order. Mempunyai urutan. A. Kunjungi cabang kiri. Jika kiri bukan kosong atau tidak 0, mulai lagi dari langkah pertama. Terapkan untuk kiri tersebut. Jika kiri kosong atau 0, lanjut ke langkah yang kedua. B. Cetak isi sampul yang dikunjungi atau simpul akar. C. Kunjungi cabang kanan. Jika kanan bukan kosong atau tidak 0, mulai lagi dari langkah pertama. Terapkan untuk kanan tersebut. Jika kanan kosong atau 0, proses untuk not ini selesai. Tuntaskan dengan proses yang sama untuk not yang dikunjungi sebelumnya. 3. Kunjungan secara post order. Mempunyai urutan. A. Kunjungan kiri. Jika kiri bukan kosong atau tidak 0, mulai lagi dengan langkah pertama. Terapkan untuk kiri tersebut. Jika kiri kosong atau 0, lanjut ke langkah yang kedua. B. Kunjungi cabang kanan. Jika kanan bukan kosong atau tidak 0, mulai lagi dari langkah pertama. Terapkan untuk kanan tersebut. Jika kanan kosong atau 0, proses not ini selesai. Tuntaskan proses dengan yang sama not yang dikunjungi sebelumnya. C. Cetak isi sampul yang dikunjungi atau simpul. Berikut contoh gambar masing-masing jenis kunjungan pohon biner. 1. Kunjungan secara pre-order. Depth first order. Ini gambar yang di atas ya, yang di tengah. 2. Kunjungan secara in order. Symmetric order. Ini gambar yang di kiri bawah. 3. Kunjungan secara post order. Ini gambar yang di kanan bawah. Baik, next slide. Aplikasi pohon biner, binary tree, notasi prefix, infix, dan postfix. Pada bagian ini akan dibahas tentang bagaimana menyusun sebuah pohon biner yang apabila dikunjungi secara pre-order akan menghasilkan notasi prefix. Kunjungan secara in order menghasilkan notasi infix. Dan kunjungan post order menghasilkan notasi postfix. Prefix yaitu notasi yang terbentuk atas operator dengan operan, di mana operator berada di depan operan. Infix yaitu notasi yang terbentuk atas operator dengan operan, di mana operator berada di antara operan. Notasi ini hanya dikenal oleh manusia dan selalu digunakan dalam perhitungan aritmatika. Postfix yaitu notasi yang terbentuk atas operator dengan operan, di mana operator berada di belakang operan. Bisa dilihat contoh gambar yang sebelah kiri adalah contoh dari notasi prefix, infix, dan postfix. Dan contoh gambar kolom yang di sebelah kanan adalah contoh aritmatika dari prefix, infix, dan postfix. Baik, next slide. Kesimpulan. Sebuah pohon biner adalah grafik asiklis yang terhubung di mana setiap tingkatan dari sudut tidak lebih dari 3. Tree bisa didefinisikan sebagai suatu kumpulan elemen. Salah satu elemennya disebut dengan akar, root, dan sisa elemen lainnya yang disebut simpul terpecah menjadi sejumlah himpunan yang paling tidak berhubungan satu sama lain, yang disebut dengan subpohon, subtree, atau disebut juga cabang. Jika kita melihat pada subpohon, maka subpohon ini pun juga mempunyai akar dan sub-subpohonnya masing-masing. Saran, PowerPoint ini dibuat agar mahasiswa mengerti definisi dan aplikasi pohon biner dalam program Borland C++. Baik, daftar pustaka bisa dilihat sendiri di layar. Sekian pemaparan dari kami tentang kunjungan pohon biner. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.